pada film berjudul Letter of Iwo Jima, yaitu sebuah film tentang kisah pertempuran antara Amerika Serikat dan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Film ini mengambil sudut pandang dari orang Jepang yang bertempur di Iwo Jima. Namun, ada hal yang unik terjadi ketika syuting film ini. Sebagian besar pemeran film dari Jepang yang masih muda tidak tahu apa-apa tentang insiden di Iwo Jima. Hal itu terjadi karena mereka tidak diajarkan sejarah kelam masa lalu Jepang di sekolah-sekolah Jepang. Akibatnya, orang Jepang seringkali gagal memahami mengapa negara-negara tetangga menyimpan dendam atas peristiwa yang terjadi pada tahun 1930-an. Ada sebuah sejarah yang telah coba dihilangkan oleh pemerintah Jepang, seolah ada sebuah dekade yang telah hilang. Pemerintah Jepang dengan sengaja mencoba untuk tidak mengajarkan kepada generasi muda tentang detail kekejaman Jepang di masa lampau. Semua ini telah mengakibatkan negara-negara tetangga Jepang di Asia, terutama Cina dan Korea Selatan, menuduh negara ini menutup-nutupi kekejaman perangnya. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang saat itu Shinzo Abe mengkritik kurikulum sekolah di Tiongkok karena terlalu anti-Jepang. Edisi terbaru dari buku teks sejarah yang digunakan di lebih dari 50 sekolah menengah pertama di seluruh Jepang tidak menyebutkan lebih dari 300.000 korban jiwa dalam pembantaian Nanjing pada tahun 1937.我小了，我爸爸才30几岁，我把我小弟弟递给我爸爸抱着，我就跪着求他，求日本人不要杀我爸爸，我的耳朵也被他打聋了。别说是赔钱，这最起码口头道个歉啊。Melewatkan tuduhan bahwa sebanyak 400.000 anak perempuan dan wanita dipaksa untuk menjadi pelacur bagi militer Jepang selama Perang Dunia Kedua, serta mengisyaratkan bahwa serangan tahun 1941 terhadap pasukan Amerika Serikat di Pearl Harbor dapat dibenarkan karena embargo Amerika Serikat terhadap Jepang merupakan suatu bentuk perang yang tidak diumumkan. Buku ini hanyalah salah satu cara kaum nasionalis di Jepang untuk menutupi dampak terburuk dari invasi dan penjajahan Jepang yang brutal di sebagian besar wilayah Asia pada dekade awal abad lalu dan mempromosikan kebanggaan nasional. Menurut Mariko Oi pada tulisannya di BBC News, dari Homo erectus hingga di zaman modern ini, lebih dari 1 juta tahun sejarah hanya diajarkan dalam 1 tahun pelajaran. Begitulah dia mengetahui pada usia 14 tahun hubungan Jepang dengan dunia luar. Selama 3 jam seminggu, dia perlahan menuju abad ke-20. Saat belajar mengenai Perang Dunia Kedua, dia bertanya-tanya mengapa mereka tidak langsung saja ke periode tersebut jika hal itu memang sangat penting. Alih-alih membuang waktu di zaman Pleistocene, yang merupakan zaman es yang berlangsung dari sekitar 2,6 juta hingga 11.700 tahun yang lalu. Ketika dia akhirnya sampai pada pembahasan Perang Dunia, ternyata hanya 19 dari 357 halaman buku tersebut yang membahas peristiwa antara tahun 1931 dan tahun 1945. Ada satu halaman yang membahas peristiwa yang dikenal sebagai insiden Mukden, yaitu ketika tentara Jepang meledakkan rel kereta api di Manchuria, Tiongkok pada tahun 1931. Ada satu halaman tentang peristiwa lain yang mengarah ke Perang Tiongkok-Jepang pada tahun 1937, termasuk satu baris dalam catatan kaki tentang pembantaian yang terjadi ketika pasukan Jepang menyerbu Nanjing, yang dikenal dengan pembantaian Nanjing atau pemerkosaan Nanjing. Ada satu kalimat lain tentang orang Korea dan Cina yang dibawa ke Jepang sebagai penambang selama perang, dan satu kalimat lagi-lagi dalam catatan kaki tentang wanita penghibur, yaitu sebuah korps prostitusi yang dibentuk oleh tentara Kekaisaran Jepang. Ada juga hanya satu kalimat tentang pemboman atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sedangkan Hiromichi Moteki, yaitu seorang mantan guru sejarah di Jepang, mengklaim bahwa buku-buku pelajaran tersebut bebas dari pandangan sejarah yang bias, yang secara agresif. Anggapan itu didorong oleh negara-negara tetangga Jepang, terutama Cina dan Korea Utara dan Korea Selatan.
Dia menambahkan, setelah Jepang mencaplok semenanjung Korea pada tahun 1910, kami menghabiskan banyak uang untuk infrastruktur dan pendidikan di sana, untuk meningkatkan standar hidup masyarakat di sana agar setara dengan Jepang. Jepang menghabiskan begitu banyak uang sehingga kamu bisa mengatakan bahwa orang Korea lah yang mengeksploitasi kami. Dia menepis klaim dari ratusan wanita Korea, beberapa di antaranya masih hidup sampai hari ini, bahwa militer menculik mereka dan memaksa mereka bekerja di rumah bordil di garis depan. Demikian pula, catatan sejarah tentang peristiwa yang terjadi di Nanjing ditepis sebagai propaganda komunis. Dan lebih dari 70 tahun setelah berakhirnya perang, Moteki mengakui bingung mengapa negara-negara bekas jajahannya masih menyimpan rasa tidak senang terhadap Jepang. Dia menambahkan, bagi kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan apapun dan kami tidak dapat memahami mengapa Tiongkok dan Korea menolak untuk menerima hal itu. Dia juga mengatakan bahwa hubungan Jepang dengan negara-negara tetangganya telah sulit selama bertahun-tahun karena perbedaan interpretasi sejarah. Tetapi kekuatan militer Cina dan Korea Utara yang sekarang terus meningkat menjadi ancaman bagi keamanan Jepang. 1 dekade yang lalu, kelompok sayap kanan mengatakan bahwa mereka akan menafsirkan ulang sejarah Jepang yang pada dasarnya memungkinkan mereka untuk memberikan sudut pandang positif terhadap segala sesuatu, kata Makoto Watanabe, seorang profesor komunikasi dan media di Hokkaido Bunkyo University. Tapi sekarang mereka hanya mencoba untuk menghapus hal-hal seperti pembantaian Nanjing dan wanita penghibur dari buku-buku sejarah, katanya kepada media DW. Menghapus sesuatu yang dianggap negatif dari sejarah kita berarti membuat generasi muda tidak tahu tentang masa lalu bangsa mereka sendiri dan tidak mengetahui tentang Nanjing atau fakta-fakta tidak menyenangkan lainnya, berarti mereka tidak dapat membuat keputusan yang tepat tentang masa depan negara kita. Setiap negara memiliki hak untuk mempertimbangkan sejarahnya sendiri dengan caranya sendiri, kata Moteki. Ada perang tapi Jepang kalah, jadi pihak yang menang mengatakan bahwa semua penyebabnya adalah kesalahan Jepang. Adalah kebijakan kami untuk membantah hal ini. Jika kita melihat peristiwa atau isu tertentu, akan mudah untuk melihat di mana kesalahan pemikiran konvensional. Hal yang terjadi di Jepang berbeda dengan yang ada di Jerman. Di Jerman, pendidikan tentang Perang Dunia Kedua biasanya diintegrasikan ke dalam kurikulum mulai dari usia 12 hingga 14 tahun, yang sesuai dengan tahun-tahun terakhir sekolah dasar atau tahun-tahun awal pendidikan menengah. Mempelajari tentang Holocaust merupakan pelajaran wajib di semua sekolah di Jerman. Namun karena setiap negara bagian di Jerman memiliki otonomi dalam hal kurikulum pendidikan, bagaimana dan sejauh mana sekolah mengajarkan tentang Holocaust berbeda-beda secara nasional. Tingkat pengetahuan tentang peristiwa sejarah bervariasi, kata Bickner yang merupakan seorang guru di Jerman. Adolf Hitler diketahui oleh sebagian besar orang, dan istilah sosialisme dan nasional juga. Beberapa dari mereka juga mengetahui tentang Holocaust, tetapi pengetahuan itu selektif dan memiliki banyak titik kosong. Revisi sejarah adalah proses yang tidak pernah berakhir. Setiap generasi konon menulis ulang sejarah berdasarkan pengalamannya sendiri. Tetapi ketika peristiwa sejarah adalah kekalahan dalam perang, seperti yang dialami Jepang pada Perang Dunia Kedua dan Amerika Serikat di Vietnam, dorongan untuk mengabaikan atau menjelaskan atau merapikan kekalahan itu sangatlah kuat. Namun, apakah hanya Jepang yang melakukan hal itu? Ternyata banyak negara di dunia juga menyembunyikan kebusukan masa lalu mereka. Seberapa banyakkah masyarakat Indonesia sendiri yang mengetahui tentang tragedi yang menimpa Timor Leste saat dianeksasi? Apakah tragedi pembantaian Santa Cruz tahun 1991 pernah diajarkan di sekolah? Jangan salah, tidak hanya di Jepang, bahkan negara sebesar Amerika Serikat juga mengalami distorsi sejarah dalam beberapa hal. Sejarah perang sipil di negara bagian selatan Amerika Serikat masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Realitas ini membuktikan bahwa pembatasan informasi sejarah memang bisa terjadi di hampir seluruh negara.
Menyikapi hal ini penting bagi kita untuk jadi belajar dari kesalahan masa lalu dan tidak mengulangi peristiwa buruk yang pernah terjadi. Kesadaran sejarah yang transparan merupakan kunci menciptakan masa depan yang lebih baik. Di era teknologi informasi seperti sekarang, keterbukaan dan kejujuran menjadi semakin penting agar kita dapat memahami peristiwa masa lalu dengan lebih bijaksana.